Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Mudah-mudahan kita semua selalu berada dalam keadaan sehat walafiat. Bertemu lagi dengan Bu Wina di pelajaran Green Education. Hari ini kita akan belajar tentang lingkungan biotik dan abiotik. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga ilmu yang kita pelajari bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Tujuan pembelajaran hari ini, kalian harus dapat mengidentifikasi komponen biotik dan abiotik di sekitar rumah, menganalisis contoh komponen biotik dan abiotik di lingkungan rumah, lalu mengidentifikasi manfaat komponen biotik dan abiotik. Kegiatan hari ini, kalian yang pertama menyimak video pembelajaran, setelah itu kalian silahkan jalan-jalan di sekitar rumah untuk mengamati komponen biotik dan abiotik. Setelah itu, kalian kerjakan LKPD di LMS-nya, terdiri dari yang pertama, kalian tuliskan pengertian komponen biotik dan abiotik, kedua, tuliskan contoh komponen biotik dan abiotik, dan yang ketiga, tuliskan manfaat komponen biotik dan abiotik. Masih ingatkah kalian bahwa lingkungan adalah segala sesuatu yang terdapat di sekitar manusia, kemudian tinggal bersama dan saling mempengaruhi bagi perkembangan kehidupan manusia? Lingkungan terbagi dua. Yang pertama adalah lingkungan hidup alami, merupakan lingkungan yang muncul dan terbentuk dari sebuah proses alam. Contohnya lembah, hutan, bukit, gunung, padang rumput, laut, danau, sungai, pantai, rawa, dan banyak lainnya. Yang kedua, lingkungan buatan adalah lingkungan yang terbentuk atas campur tangan manusia. Artinya terjadi secara sengaja menggunakan bantuan teknologi sederhana maupun teknologi modern. Contohnya, lingkungan pasar, perkampungan, sekolah, jalan, dan lainnya. Tahukah kalian apa pengertian komponen biotik dan abiotik? Komponen biotik merupakan semua lingkungan yang terdiri dari komponen-komponen makhluk hidup di permukaan bumi. Komponen lingkungan biotik, contohnya tumbuhan, hewan, dan manusia. Sedangkan lingkungan abiotik adalah semua benda mati di permukaan bumi yang bermanfaat dan berpengaruh dalam kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya. Contoh lingkungan abiotik adalah tanah, air, udara, dan sinar matahari. Komponen biotik contohnya yang pertama adalah produsen, yaitu makhluk hidup yang dapat menghasilkan makanan sendiri melalui proses fotosintesis. Dengan demikian, kelompok produsen ditempati tumbuhan yang berklorofil. Komponen heterotrof merupakan organisme yang memanfaatkan bahan-bahan. Contoh organisme heterotrof adalah manusia, hewan, jamur, dan mikroba. Yang ketiga adalah pengurai atau dekomposer. Contohnya bakteri dan jamur. Contoh komponen abiotik adalah udara, yaitu sekumpulan gas yang membentuk atmosfer dan menyelimuti bumi. Air mengandung berbagai jenis unsur atau senyawa kimia dalam jumlah bervariasi. Suhu adalah derajat energi panas yang berasal dari radiasi sinar, terutama yang bersumber dari matahari. Cahaya matahari, kelembapan yang dipengaruhi oleh intensitas angin, curah hujan, dan sinar matahari. Tanah terbentuk karena proses pelapukan batuan, pembusukan senyawa organik, dan pembentukan mineral. Dan contoh yang terakhir adalah garam mineral.